Dan juga kami persilahkan sesi berikutnya kami akan mempersilahkan kepada Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafidhahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Faitafadhallah masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ghafiriz dzamb qabilit taub syadidil iqab dzit taul la ilaha illa huwa ilaihil masir. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang menerima taubat kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Tapi Allah azabnya juga pedih. Dia maha kuasa. Dia yang memiliki segala-galanya. Dan kelak kita akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan ingat, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salammu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ana lihat sebagian sudah mulai kipas-kipas. Sebagian sudah mulai memejamkan mata karena mungkin menghayati apa yang disampaikan Ustaz Firanda tadi. Anda lihat, Masya Allah. Jamaah, kenapa kita kumpul di tempat ini? Tadi Ustaz Irwandi bisikin ana. Beliau mengatakan, Ustaz, antum lihat kenapa orang-orang kumpul itu? Kenapa kita datang di tempat ini berdesak-desakan, capek, lelah? Apakah karena seorang ustadz, 2 orang ustadz, 3 orang ustadz, 10 ustadz, 100 ustadz? Kata Ustaz Irwandi, insya Allah mereka datang karena Allah Jalla Jalaluh. Jemaah, pintu surga itu luasnya, lebarnya baina Makkah wa Busra, baina Makkah wa Hajar. Kira-kira jaraknya 120.200 kilometer. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza biha kadhidun minaz zihami yaumil qiyamah. Nanti itu pintu-pintu surga akan penuh berdesakan orang-orang di sana. Dan semoga kita yang kumpul di tempat ini kelak akan berdesak-desakan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di pintu surga. Allahumma amin. Jamaah, sebagian duduk dari tadi bersama saudaranya muslim di sampingnya, tapi nggak kenalan. Coba yang nggak kenalan sama yang di sebelahnya angkat tangan. Yang nggak kenalan sama yang di sebelahnya, Allahu Akbar. Sekarang antum kenalan. Gul, assalamualaikum. Pulang dari sini bawa saudara antum, insya Allah. Yang ibu-ibu juga sama. Yang di atas, jangan cuma kipas-kipas dari tadi. Wallahi jemaah, kita jauh-jauh datang nggak kenal sama yang di sebelah kita. Mungkin dia masuk surga lebih dulu daripada antum. Ahibati fillah, tadi Ustaz Firanda menyampaikan, Masya Allah, tentang bagaimana kebahagiaan. Ustaz Irwandi juga mengingatkan bahwasanya al-mar'atu salihah, orang kalau punya istri salihah di rumahnya, insya Allah baiti jannati. Ana sering omongkan, salah satu ciri istri yang salihah itu, kalau suaminya pulang dari kerja, tidak ditanya dari mana, tapi ditanya apa? Mau apa? Bapak-bapak setuju? Ibu-ibu dengar yang di atas. Kalau suaminya datang udah capek berkeringat, telat datangnya,
Biasanya datang jam 4, dia datang jam 8. Istri udah siap-siap di pintu. Bukain pintu. Dari mana? Astagfirullah. Itu suami keluar lagi tuh. Cari warung, kata dia, ana nggak makan di rumah malam ini. Udah capek, lelah, mbok ditanya, bang, mau yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Langsung dikunci pintu sama dia. Khalas. Nggak ada keluar rumah sudah. Selesai. Baiti jannati jamaah. Hibati fillah. Berkaitan dengan halo Ustaz. Ana berharap halo Ustaz bisa memberikan kontribusi agar rumah tangga kaum muslimin di Indonesia ini bisa meraih kebahagiaan. Bangsa ini tidak lain hanya kumpulan keluarga. Apabila keluarga-keluarga ini hidup berbalut sakinah, ditambah dengan mawaddah dan rahmah, ana yakin jamaah, insya Allah Allah akan turunkan rahmatnya buat negeri ini. Anak-anak yang jadi begal, anak-anak yang narkoba, yang hidup tidak menentu, pertanyaannya, mereka keluar dari rumah tangga seperti apa? Yakin bapak ibunya tidak peduli dengan anak-anak. Dia hanya berpikir cari makan buat anak. Terkadang harta haram yang diberikan kepada anaknya sehingga anak itu tumbuh besar, na'udzubillah, bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluh. Jamaah, ada sebuah modal utama untuk memperbaiki keluarga ini, untuk mendidik istri dan anak-anak kita. Yang istri yang menginginkan suami yang saleh, yang menjadi imam, anak-anak yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk pandangan, kebahagiaan orang tuanya. Di antara modal utamanya adalah cinta. Karena Anda melihat orang yang memiliki cinta, dia akan mengorbankan apa saja untuk orang yang dia cintai. Pernah melihat ada orang yang menyeberangi lautan berenang, naik ke gunung yang tinggi, mendaki berhari-hari. Apa yang dia dapatkan? Dia mendapatkan apa yang dia cintai. Dan orang yang mencintai jamaah, antum kalau cinta sama istri antum, antum kalau cinta dengan anak-anak antum, antum akan siap berkorban apa saja. Harta, kuping antum, tangan antum. Anda bisa melihat bagaimana seorang yang siap untuk dipukulin, siap untuk dipakar, siap untuk dipotong-potong tangannya, tapi satu, jangan sampai engkau sakiti anakku. Apabila ada orang yang mau memperkosa istrinya, mau menyakitin istrinya, Anda mau bertanya kepada antum, apakah antum siap untuk mengorbankan jiwa antum? Apakah antum siap? Siap. Jamaah, kalau ada orang yang mau memotong-motong kaki putri antum, kita lihat anak kita dijiwit sama orang, bagaimana perasaan kita? Anak kita digampar sama orang, bagaimana perasaan kita? Bagaimana kalau ada orang yang mau membantai anak kita, memperkosa putri kita? Antum siap mengorbankan jiwa antum? Allahu Akbar jamaah. Itu cinta. Ketahuilah bahwa yang menghadang istri dan anak-anak kita itu lebih menakutkan dari seorang perampok, dari 1000 begal. Allah menciptakan sebuah makhluk yang sangat menakutkan. Allah menciptakan sebuah makhluk yang kata Allah di surat Al-Furqan ayat 12 mensifati makhluk ini, idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha
taghayyudan wa zafira. Itu neraka kalau melihat orang-orang kelak di padang mahsyar. Ketika neraka jahanam didatangkan, yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah laha sab'una alfi zimam wa ma'a kulli zimamin sab'una alfi malak. Neraka jahanam akan didatangkan jemaah, memiliki 70.000 tali kekang. Dengan setiap tali kekang ada 70.000 malaikat yang menyeret. Dia meronta ketika melihat orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Neraka itu melihat, akan terdengar dari suara dari neraka itu suara yang menggelegar. Suara orang yang ingin memakan, teriakan yang ingin memangsa. Bagaimana kalau anak-anak kita yang dimangsa oleh neraka? Bagaimana kalau kita yang tidak bertanggung jawab dengan anak-anak kita? Jamaah rahimakumullah, Allah berpesan kepada setiap mukmin. Di surah Tahrim ayat 6 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil yang beriman saja. Jamaah, ana mau bertanya, yang bisa jawab ana kasih hadiah. Berapa kali Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu? Ya, berdiri antum. Nah, ya, 89 kali. Benar Ustaz? Benar apa enggak? Sahih. Kasih hadiah, antum maju ke depan, kasih hadiah buat beliau. Masya Allah. Sama 500.000 lagi. Masya Allah, Masya Allah. Faddal, faddal. Masya Allah, kasih buku, kasih fulus lagi. Antum nanti traktir teman-teman antum. 89 kali Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Pertanyaannya, kemana kita ketika dipanggil sama Allah Jalla Jalal? Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tutup kupingnya. Allah memanggil khusus. Allah sayang sama kita. Ini Quran, surat cinta yang Allah turunkan kepada hambanya. Apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalian selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wallahi jamaah, neraka menunggu kita. Neraka menunggu anak-anak kita. Nggak ada orang yang masuk surga kecuali melewatin di atas neraka. Mereka akan melewatin. Wa in minkum illa wariduha. Dan Allah suruh kita, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan istri kita, menyelamatkan anak kita? Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, adibuhum wa'allimuhum. Ajarin adab, ajarin etika, berikan ilmu kepada mereka, kenalkan mereka kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka di sini seorang suami yang memilih istri yang solehah, insya Allah tidak terlalu repot ngurusin rumah tangganya. Tidak akan terlalu jadi beban dia ngurusin anak-anaknya. Kenapa? Ibunya solehah, nggak pernah takut ditelantarkan anak-anaknya oleh ibunya. Walaupun sekarang banyak ibu-ibu yang lebih suka duduk sama HP-nya daripada sama anak-anaknya. Ditanya sama suaminya pulang kerja, Umma fulan, kemana anak-anak? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ini kalau tanya wallahu a'lam, tanya sama tetangga kita. Afwan, anak saya di mana? Astaghfirullahaladzim. Maka ingat, Allah perintahkan. Di antara tafsiran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Ibnu Abbas, yaqulu i'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asiyallah. Kalian nih para suami, taatlah kepada Allah. Suami yang ingin istrinya solehah,
Bapak yang ingin anak-anaknya soleh, tolong bertakwa kepada Allah. Tinggalkan kemaksiatan. Wa'muru ahlikum bidzikir yunjikumullah minan nar. Suruh anak-anakmu berzikir. Suruh istrimu berzikir mengingat Allah Jalla Jalaluh. Allah akan selamatkan kalian dari api neraka. Wallahi jamaah, ketika seorang bapak ingin anaknya soleh, tapi di luar dia berbuat maksiat, dia lupa, maka akhirnya Allah melupakan dia dan keluarganya. Yang ingin punya istri soleha, yang ingin punya anak-anak yang soleh, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Antum bisa bayangkan bagaimana Allah Jalla Jalaluh mengirim Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dikirim tuh dua nabi. Untuk apa? Untuk memperbaiki sebuah bangunan. Sebuah bangunan yang mau roboh. Kenapa? Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Wa kana abuhuma salihah. Ini bangunan ini milik dua anak yatim yang tinggal di kota. Milik dua anak yatim. Di bawahnya itu wa kana tahtahu kanzul lahuma. Ada harta tersimpan di sana. Allah ingin agar harta itu tidak diambil oleh orang. Agar dua anak ini bisa menikmati harta peninggalan orang tuanya. Apa yang dilakukan dua anak itu? Bapaknya orang soleh. Bapaknya orang baik. Jadi kalau antum ingin mengasuransikan anak antum, asuransikan sama Allah Jalla Jalaluh. Ketika antum meninggal dunia, yang akan mencukupi anak antum adalah Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, para suami, antum adalah pemimpin. Kalau antum tidak cinta sama istri antum, ada suami yang tidak cinta sama istri. Nah, tapi berusahalah untuk mencintai ibu anak-anak antum. Ibu anak-anak anak, ya sama istri antum. Tapi antum melihat dia ibu anak-anak anak. Kalau nggak bisa, jangan melantarkan istri antum. Karena antum bakal ditanya sama Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Para lelaki, kata Allah, adalah qawwamun 'alan nisa, pemimpin-pemimpin atas kaum wanita. Kenapa lelaki jadi pemimpin? Siapa yang bisa? Karena dua hal. Nah, jamaah, fadhal berdiri antum. Teriak suara yang keras. Yang keras lagi. Yang pertama fitrah. Yang kedua sifat qawam. Itu sama. Fitrah sama sifat qawam itu sama. Satu itu berarti. Yang kedua, karena laki kasih nafkah sama istrinya. Kasih hadiahnya, kirim. Masya Allah. Nah, Allah memberikan kepada antum jiwa pemimpin. Fitrah Allah berikan. Allah wajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau ada suami-suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, kepemimpinan dia pincang. Kadangkala istrinya bisa ngusir dia. Bang, afwan bang ya, ini rumah milik ana bang. Listrik ana yang bayar. Beras ana yang beli. Kayaknya abang pulang aja ke rumah orang tua abang. Allahu Akbar. Suami terus mau ngapain? Jangan ngusir-ngusir suami. Ya dosa dia ngusir suaminya. Tapi tatkala suami malas bekerja, tidak mau memberikan nafkah, kepemimpinan dia pincang.
Sehingga ketahuilah para suami harus berusaha. Tapi kalau dapat istri yang solehah, aman. Ngomong sama istrinya, "Dek, afwan, hari ini nggak dapat duit, tenang bang. Yang penting abang jadi suami anak selesai semuanya." Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah, jangan pernah bosan mendidik istri dan keluarga. Tadi Ustaz Firanda ceritakan bagaimana suami membangunkan istrinya di malam hari. Istri membangunkan suaminya di malam hari. Ana rasa ini banyak di Indonesia, Ustaz. Alhamdulillah. Istri bangunin suaminya malam hari, jam 3 bangunin. Iya, siap bang. Nonton bola, Ustaz. Jadi minta dibangunin bukan sholat malam. Masya Allah, kopi sudah siap, remote sudah siap, bismillah. Yuk bareng sini. Masya Allah jamaah. Sampai ada cerita, suami istri nonton bola. Si istri memilih satu klub, suaminya klub yang lain. Subhanallah. Yang dipilih sama istrinya ini mencetak gol jamaah. Si istri mengatakan gol. Apa kata suaminya? Anti tolik. Aku ceraikan kamu tadi. Selesai. Astaghfirullahaladzim. Wallahi jamaah, mereka bangun malam bukan untuk ketaatan. Bangun malam tadi untuk kelezatan saja. Bermunajatlah kepada Allah. Ketika Allah mengatakan, hal min sa'ilin fa'utiyah. Apakah ada yang mau minta sama aku, kata Allah. Aku kasih. Yang mau minta dikasih sama. Lalu kita nggak minta. Begadang di malam hari. Hanya untuk hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan. Maka tolong. Antum sebagai pemimpin. Antum bakal ditanya. Jangan berharap para suami masuk surga. Tanpa dia mempertanggungjawabkan. Istri dan anak-anak. Kalau tadi dikatakan. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Antum mau kabur pada waktu itu dari padang mahsyar. Mau kabur dari tanggung jawab. Nggak ada yang bisa kabur pada waktu itu. Didatangkan pada waktu itu. Nah, akhirnya. Tapi dia berusaha untuk kabur. Sekarang kita bisa. Untuk mendidik istri kita. Mendidik anak-anak kita. Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, kepada Abu Darda, wala tarfa'anhum asaka adaban wa akhidhum fillah. Kata Nabi, jangan pernah engkau mengangkat tongkatmu dari istrimu. Artinya terus engkau perhatian sama istrimu. Peduli, mengajar istrimu. Nggak ada suami mengatakan, ana udah capek Ustaz. Berapa tahun antum menikah? 20 tahun Ustaz. Terus tinggal berapa tahun lagi? Wallahu a'lam. Ya sudah sabar antum. Didik istri antum. Tapi ketika memang mentok, jamaah, cara ngasih nasihat istri itu melalui 3 periode. Yang pertama kasih mau'izah. Duduk sama istrinya, kasih nasihat. Dan kalau mau ngasih nasihat istri, tolong dinasehatin dengan pondasi yang pertama tadi, dengan cinta. Panggil istrinya, belikan kalung dari emas, dudukkan, dek, duduk sini, dek. Ini hadiah dari abang, masya Allah. Antum pasangin, lalu bilang, abang minta kalau bisa sholat duhanya jangan ditinggalkan. Kira-kira istri ngomong apa? Allah, siap. Sholat duha 8 rakaat tiap hari, masya Allah. Bukan 2 rakaat, 8 rakaat ya mah. Karena ada cinta. Tapi kalau suami mau ngasih nasihat istrinya, sini, wallahi anak benci sama ente. Aduh. Kalau sudah sang suami mengatakan wallahi anak benci, sang istri nggak mau mendengarkan nasihat dari suami. Oleh karena itu kita lihat Rasulullah SAW ketika beliau hendak memberikan wasiat kepada sahabatnya, beliau membuka pintu hati sahabatnya. Beliau mengatakan ke Mu'ad, wallahi ya Mu'ad inni uhibbuk. Mu'ad, demi Allah aku cinta kepadamu. Baru setelah itu beliau kasih nasihat. Fala tada'anna fi duburi kulli salat. Di penghujung salat jangan pernah meninggalkan doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa akhifhum fillah. Bikin keluargamu takut sama Allah.
Jangan menakut-nakuti istrinya, kamu kalau nggak taat saya ceraikan. Takutkan dia sama Allah. Bikin dia kenal dengan surga. Bikin dia kenal dengan neraka. Kalau istri cinta sama dunia, kalau pusing dibawa ke mall kata Ustaz Firanda. Iya. Mungkin sembuh daripada bawa ke dokter tambah sakit keluar duit. Bawa ke pasar insya Allah sehat. Tapi kalau istri begitu ambisi dunia, antum bawa dia. Dia kepingin rumah, kepingin macam, yuk naik mobil, bawa ke kuburan. Bawa bismillah. Bang kemana bang? Bismillah sudah ikut. Wallahi zurul kubur kata Nabi SAW. Fa innaha tudzakkirul akhirah. Mengingatkan akhirat ziarah kubur itu. Kasih tahu istri, nih dek, ini pamanmu mati yang sini. Ini bibimu nih. Yo, assalamualaikum nih. Mati sudah bibimu semuanya. Kita bakal mati. Ini termasuk salah satu bagaimana mendidik keluarga kita, anak-anak kita. Antum bawa anak antum ke kuburan sekali-kali. Bawa ke kuburan, ziarah kubur. Sunnah. Ingatkan dia dengan Allah Jalla Jalla. Dan yang terakhir jemaah, agar rumah tangga ini bisa terus berlanjut sampai ke surga Allah Jalla Jalaluh, selamat dari api neraka, harus menyamakan visi dan misi. Suami istri sama anak-anak harus sama visi dan misinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memboikot istrinya 1 bulan. Ditinggal sama Nabi SAW. Karena setelah memberikan nasihat masih nggak dengerin, wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Ini penting yang kedua aja. Jadi kalau suami mendapati istrinya tidak taat, dikasih nasihat nggak mau, jangan dikumpulin istrinya. Kenapa? Ada orang-orang yang 10 tahun istrinya nggak taat, tetap dia kumpulin. Istri merasa, oh suamiku butuh sama anak. Dia nggak akan mungkin menceraikan anak. Dia butuh sama anak. Tapi ketika suami berani memboikot istrinya, di atas ranjang, istri dekat-dekat, antum pegang Quran. Afwan. Kata Ustaz Firanda, ngaji Quran yang banyak. Baca Quran. Bagaimanapun istri memerayu, afwan. Sampai dia taat. Rasulullah SAW setelah sebulan beliau kumpulkan istri. Istrinya pernah minta tambahan nafkah jamaah. Akhirnya Allah turunkan firman-Nya di surah Al-Ahzab ayat 28-29. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku, dipanggil satu persatu. Dipanggil Aisyah. Kalau yang kamu inginkan adalah kehidupan dunia, perhiasan dunia, rumah yang mewah, mobil, emas, berlian, permata, villa. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinata fata'alain. Sini kalian semua. Umatti'kunna, aku kasih mut'ah, pesangon. Mau dikasih duit sama Nabi istri-istri. Setelah itu selesai. Wa usarrihkunna sarahan jamila, selamat tinggal. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang tidak membahayakan kalian. Sudah. Kalau memang visi dan misinya berbeda, maaf, silahkan pergi. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkun ajran azima. Tapi kalau yang kalian inginkan, kalau ambisi kalian itu Allah, jamaah, pernah antum bayangkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah? Kalau antum ingin Allah, Allah cukupin antum. Kalau yang diinginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, yang kata Allah khairun wa abqa, yang lebih baik, yang lebih kekal dan abadi, rumah yang dibangun akan hancur. Perusahaan yang kau miliki akan kau tinggalkan.
Kita akan menghadap Allah dengan amal kita. Kalau yang diingin kalian adalah Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, Allah sediakan. Siapa yang menyediakan? Allah, Rabbul Alamin. Allah menyediakan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar sekali. Maka bagi para suami, antum bakal ditanya sama Allah Jalla Jalaluh. Kewajiban terbesar seorang suami itu bukan hanya ngasih makan istri, bukan menyekolahkan anaknya, tapi menyelamatkan mereka dari api neraka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Itu yang bisa Anda sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah. Syukran wa jazakallah khair kepada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafidhahullah ta'ala yang telah menyampaikan sesi testimoni dan juga sekaligus materi.